Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang cara bergaul yang baik agar mempunyai banyak teman. Saya doakan kepada kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu lancar menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sebelum saya menyampaikan video ini, jangan lupa like, subscribe dan juga komennya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Video ini sangat memudahkan bagi kita, sangat membantu bagi kita dalam menjalin interaksi dengan orang lain sehingga kita mempunyai banyak teman. Cara bergaul yang baik agar mempunyai banyak teman. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam interaksi dengan orang lain. Ada orang yang pandai bergaul, namun ada juga yang cenderung pemalu dan terbatas dalam pergaulannya. Ada orang yang cenderung yang sangat mudah bergaul dan juga ada yang sulit untuk bergaul dengan orang lain. Orang yang mudah bergaul tentu ini sangat memudahkan bagi dirinya untuk mempunyai teman yang banyak, dan mereka akan selalu kenal di mana saja. Begitu juga orang yang sulit atau orang yang tertutup dirinya untuk bergaul dengan orang lain, ini juga sangat menyulitkan bagi dirinya untuk mempunyai banyak teman. Bagaimana cara kita agar kita mempunyai banyak teman? Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain sehingga kita mempunyai banyak teman. Dan video ini sangat membantu dan sangat memudahkan bagi diri kita. Yang pertama adalah selalu belajar menerima diri sendiri. Inilah yang pertama, selalu menerima diri sendiri. Maksudnya adalah jika kita terus fokus pada kekurangan kita, maka akibatnya akan dipenuhi oleh perasaan-perasaan negatif seperti minder, takut, serta kurang dihargai oleh orang lain dan kurang diterima oleh orang lain. Sehingga ini juga menyulitkan bagi kita karena ini merupakan perasaan diri Anda dan belum tentu orang menerima hal yang seperti itu bagi diri kita. Kalau kita dari awal sudah mempunyai perasaan-perasaan yang negatif, tentu juga akan sangat menyulitkan bagi kita dalam interaksi dengan orang lain. Seharusnya kita harus mempunyai perasaan-perasaan yang positif sehingga sangat membangunkan kepercayaan bagi diri kita dalam menjalin hubungan yang baik serta mencari teman yang baik. Yang kedua, bergaul dengan niat yang baik. Dengan beragam macam cerita kenakalan-kenakalan remaja pada zaman sekarang yang sering kita dengar, diawali dengan pergaulan dengan niat serta tujuan yang tidak baik. Dari awal kita berteman dengan orang lain, ada mempunyai niat serta tujuan yang tidak baik, ini sering terjadi kenakalan yang tidak kita inginkan. Kalau kita bergaul dengan orang lain serta mempunyai perasaan niat serta tujuan yang baik, ini juga akan menghindari diri kita dari kenakalan-kenakalan tersebut, dari kejahatan-kejahatan tersebut. Kita berteman dengan orang lain tentu ada niat dan tujuan yang baik. Jangan sampai kita mempunyai tujuan niat yang tidak baik yang sering muncul memicunya sebuah kenakalan yang tidak kita inginkan. Inilah yang kedua. Yang ketiga, cara kita bergaul dengan orang lain sehingga kita mempunyai banyak teman. Yang ketiga adalah perluas lingkup pergaulan kita. Dalam kehidupan kita, harus kita memperluas lingkup pergaulan kita. Biasanya kita pergi kerja lalu pulang hanya di rumah dan
menutup dirinya untuk bergaul dengan orang lain, ini juga akan menyulitkan bagi diri kita untuk bergaul dengan orang lain, sehingga kita tidak akan dikenal oleh orang lain maupun tetangga kita. Bagaimana kita seharusnya setelah kita pulang kerja? Mari kita usahakan untuk menghubungi teman-teman yang lama dan sering kita berkunjung kepada tempat pusat keramaian di mana orang akan berkumpul. Ini juga akan memudahkan bagi diri kita agar kita banyak dikenal oleh banyak orang. Inilah yang ketiga, perluas lingkup pergaulan kita. Yang keempat adalah mudah senyum dengan orang lain. Senyum akan memberikan kesan yang baik bahawa kita adalah orang yang mudah didekati oleh orang lain. Inilah faktor yang paling utama sekali mempunyai senyum. Kalau kita mudah tersenyum, orang akan mudah untuk dekat dengan kita. Karena orang lain akan selalu menilai kita bahwasanya kita adalah orang yang baik. Karena kita mempunyai mudah senyum, ramah dengan orang lain, saling sapa. Kalau kita mudah senyum, orang lain akan mudah untuk bergaul dengan diri kita. Kalau kita jarang untuk senyum, sulit kita untuk senyum dengan orang lain, sehingga diri kita akan sulit dengan orang lain untuk bergaul, untuk mempunyai teman yang banyak. Yang kelima adalah jadilah pendengar yang baik. Selalu mendengar masukan serta kritikan saran dari orang lain, sehingga orang lain akan senang untuk bergaul dengan kita, karena kita adalah mudah untuk mendengar saran serta kritikan atau masukan dari orang lain. Inilah kita harus mempunyai pendengar yang baik, selalu mendengar masukan serta kritikan saran dari orang lain, sehingga orang lain tersebut akan mudah dan senang untuk bergaul dengan kita. Yang keenam adalah jangan mudah tersinggung. Kalau ada perasaan yang mudah tersinggung, ini harus kita kurangi, harus kita hindari. Kalau ada perasaan yang tidak enak, yang kadang-kadang perasaan yang kita merasa tersinggung dengan orang lain, tentu kita harus bicarakan dengan orang lain, sehingga semua persahabatan kita akan terjalin dengan baik. Yang ketujuh adalah membantu orang yang sedang kesusahan. Kalau ada teman yang susah, lalu kita bantu. Ini juga sangat memudahkan bagi kita untuk berinteraksi dengan orang lain dalam rangka untuk mempunyai banyak teman. Sering membantu orang-orang yang susah, selalu mempunyai ikut andil dalam membantu orang yang sedang lagi kesusahan. Terima kasih pada kita semua yang sudah menonton video ini, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.